pagi anak-anak A3. Berjumpa kembali bersama Bunda Manda di hari Rabu. Anak-anak, hari ini kita masih belajar tentang lingkungan di pasar. Jadi anak-anak tetap semangat ya. Semangat. Halo, selamat pagi anak-anak semua. Sudah siap untuk belajar ya? Wah, bagus, sudah siap untuk belajar. Anak-anak sudah mandi kan? Wah, hebat, sudah mandi. Sudah sikat gigi? Oke, bagus deh sikat gigi. Jangan lupa sarapan atau minum susu agar perut anak-anak kenyang sehingga waktu belajar anak-anak bisa fokus ketika belajar. Anak-anak, hari ini hari Rabu, jadi jadwal seragam anak-anak adalah kaos olahraga. Kegiatan kita hari ini ada dua. Yang pertama, kita akan melengkapi nama benda pada gambar yang dibeli di pasar tradisional. Lalu yang kedua, mewarnai gambar pisang. Tujuan kegiatan kita hari ini ada tiga. Yang pertama, mengembangkan sikap peduli sosial dan kreatif. Yang kedua, melalui kegiatan melengkapi nama benda, anak-anak dapat mengenal keaksaraan awal melalui bermain. Yang ketiga, melalui kegiatan mewarnai, anak-anak dapat menggunakan anggota tubuh untuk mengembangkan motorik kasar dan halus. Nah, anak-anak, untuk memulai kegiatan hari ini, kita awali dengan berdoa ya. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan membaca huruf A sampai Z. Anak-anak, tirukan ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. A, I, U, E, O. B, A, ba. B, I, bi. B, U, bu. B, E, be. B, O, bo. Ba, bi, bu, be, bo. Sekarang bawahnya. C, A, ca. C, I, ci. C, U, cu. C, E, ce. C, O, co. Ca, ci, cu, ce, co. Sekarang bawahnya. D, A, da. D, I, di. D, U, du. D, E, de. D, O, do. Da, di, du, de, do. Anak-anak, sekarang kita ucapkan komitmen kelas bersama-sama ya. Komitmen kelas. Tertib, tenang, rapi, sopan, jujur. Sekali lagi, komitmen kelas. Tertib, tenang, rapi, sopan, jujur. Walaupun anak-anak belajar di rumah, tapi anak-anak tetap memiliki komitmen kelas. Anak-anak, hari Selasa kemarin kita sudah belajar tentang pasar modern atau supermarket. Hari ini kita belajar tentang pasar tradisional. Nah, anak-anak, ini adalah gambar pasar tradisional. Coba anak-anak lihat gambarnya. Wah, berbeda ya anak-anak dengan pasar modern atau supermarket. Anak-anak, di pasar tradisional kita bisa langsung bertemu dengan penjual. Di pasar tradisional juga menjual berbagai macam kebutuhan, misalnya sayur-sayuran. Ini adalah gambar penjual di pasar tradisional yang sedang menjual sayur-sayuran. Nah, di sini ada tomat, ada timun, ada jagung, ada sawi, ada selada, ada cabai, paprika, bawang, dan lain-lain. Di pasar tradisional juga dijual buah-buahan seperti di gambar. Nah, ini adalah penjual di pasar tradisional. Mereka menjual buah-buahan, ada buah mangga, ada buah apel, ada buah pepaya, ada buah jeruk.
Selain itu, di pasar tradisional juga dijual daging-dagingan seperti ayam, ikan, lalu daging sapi atau kambing. Nah, anak-anak, penjualnya juga berbeda-beda ya. Tidak hanya bahan makanan atau minuman yang dijual di pasar tradisional. Di pasar tradisional juga dijual pakaian, tas, sepatu, lalu ada juga yang menjual sapu, pel, ember, dan lain-lain. Ternyata di pasar tradisional dijual berbagai macam kebutuhan ya. Banyak penjual yang menjual berbagai macam kebutuhan, seperti makanan, minuman, bahkan peralatan rumah. Nah, anak-anak, di pasar tradisional itu, walaupun dijual berbagai macam kebutuhan, tetapi penjualnya berbeda-beda antara yang menjual buah, menjual sayur, dan menjual peralatan rumah. Berbeda dengan pasar modern atau supermarket. Anak-anak, di pasar tradisional, harga barang yang mau kita beli bisa ditawar. Anak-anak bisa langsung menawarnya ke penjual seperti di gambar. Nah, ini. Lalu, kalau sudah mendapatkan barang yang dibutuhkan, anak-anak juga langsung membayarkannya ke penjual seperti ini. Di sini ada seorang ibu yang sedang membeli sayur-sayuran, misalnya membeli tomat. Nah, anak-anak, misalnya harganya 15.000, tapi menurut ibunya terlalu mahal. Lalu ibunya bisa menawar penjualnya dengan harga 10.000. Anak-anak, kalau di pasar tradisional tidak ada mesin kasir. Biasanya untuk mengukur harga barang yang akan dibeli menggunakan timbangan. Ketika membayar, anak-anak hanya bisa menggunakan uang cash. Anak-anak tidak bisa menggunakan kartu ATM seperti ini, karena di pasar tradisional tidak ada mesin kasir. Suatu pagi, Loli sedang bermain dengan bonekanya. Lalu, ibu datang sambil berkata bahwa ibu mau pergi ke pasar. Loli juga mau pergi ke pasar menemani ibu. Sesampainya di pasar, ibu langsung mencari-cari bahan makanan yang ingin dibeli. Wah, ternyata suasana pasar pagi itu sangat ramai. Loli pun berusaha untuk terus berada di dekat ibu, supaya tidak terpisah. Lalu, ibu dan Loli sampai di penjual sayur dan buah. Ibu ingin membeli sekilo buah tomat. Kemudian, ibu memberikan selembar uang kepada Loli dan mengajari Loli untuk membeli tomat. Sahabat Mombi, yang manakah buah tomat? Benar, buah tomat yang berwarna merah. Loli memberikan selembar uang itu kepada penjualnya. Sebagai gantinya, penjual itu memberikan sekantong penuh tomat kepada Loli. Tak lupa, Loli mengucapkan terima kasih kepada penjual itu. Wah, Loli merasa senang karena ternyata Loli bisa membantu ibu berbelanja di pasar. Sampai bertemu di video dongeng Mombi selanjutnya ya. Dadah! Sekarang kita masuk ke tugas yang pertama, yaitu melengkapi nama benda pada gambar yang dibeli di pasar tradisional. Anak-anak bisa dibuka buku LK-nya, pensil, dan pensil warna. Anak-anak, hari ini Bunda Manda akan mengajari caranya melengkapi kata pada gambar yang dibeli di pasar tradisional. Ada ubi, sawi, lele, dan cabai. Ayo pertama-tama kita lengkapi dulu ubi. Di sini sudah ada huruf U, baru kita buat di sini B. Garis lurus, garis lengkung, lalu sebelahnya I, garis lurus, titik. Nah, bawahnya kita buat sawi. Di sini sudah ada SA, sa, kita buat wi. W, garis lurus, garis lengkung, garis lurus, garis lurus, garis lengkung, garis lurus. W, I, garis lurus, titik.
Lalu bawahnya ada gambar ikan lele. Kita buat tulisannya lele. Di sini sudah ada LE, le. Kita buat lagi le. Garis lurus, garis tidur, garis lengkung. Nah, bawahnya terakhir ada gambar apa ini? Ya, cabe. Kita buat ya, cabe. Di sini sudah ada C dan A menjadi ca. Sekarang kita buat B. Garis lurus, garis lengkung. Garis tidur, garis lengkung. Cabe. Coba diulang anak-anak. Ubi, sawi, lele, cabe. Anak-anak bisa memberi warna ya gambarnya. Semangat! Anak-anak, sekarang kita masuk ke tugas yang kedua, yaitu mewarnai gambar bentuk pisang. Anak-anak bisa disiapkan buku LK dan pensil warnanya. Anak-anak, hari ini Bunda Manda akan mengajari caranya mewarnai gambar pisang. Anak-anak, kita tahu bahwa pisang warnanya kuning. Nah, kita beri warna kuning ya, yang rapi mewarnainya. Nah, anak-anak, kita warnai sampai selesai seperti ini. Nah, yang rapi ya. Nah, sudah jadi. Semangat anak-anak. Jadi itu saja ya anak-anak kegiatan kita hari ini. Ingat-ingat, oke? Nah, anak-anak, sekarang kita mau refleksi. Ayo disiapkan lembar refleksi dan stikernya. Bagaimana perasaanmu hari ini? Apakah hari ini kamu bisa merapihkan peralatan yang sudah digunakan? Apakah hari ini kamu bisa melengkapi tulisan nama benda yang dibeli di pasar? Apakah anak-anak hari ini bisa mewarnai gambar paprika? Oke anak-anak, Bunda Manda yakin anak-anak semua pasti bisa. Hebat. Nah anak-anak, sekarang kita akhiri kegiatan hari ini dengan berdoa ya. Tangannya semua dilipat, matanya ditutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa besok. Dadah.